Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai efek Doppler. Saya akan berikan ringkasan teori dulu ya. Nah, sebelum saya berikan latihan soal, nah ini misalkan ada sumber bunyi dan ini pendengar ya. Nah, berjarak D. Nah, kalau D-nya itu tetap, artinya sumber bunyi dan pendengar diam relatif satu sama lain, maka frekuensi yang didengar itu akan sama dengan frekuensi sumbernya. Jadi sesuai dengan frekuensi aslinya. Jadi efek Doppler itu akan ada jika terjadi gerakan relatif antara pendengar dengan sumber ya. Jadi kalau tidak ada gerakan relatif berarti tidak terjadi efek Doppler. Efek Doppler itu maksudnya frekuensi yang didengar itu bisa berubah kalau ada gerak relatif antara pendengar dengan sumber bunyi. Nah, kalau D-nya membesar berarti misalkan S dan P ini saling menjauh. Bisa juga salah satunya yang menjauh, maka frekuensi yang didengar akan lebih kecil daripada frekuensi sumbernya. Nah, tapi kalau mendekat, D-nya lebih kecil, berarti S dan P mendekat, boleh juga P yang mendekat atau S saja yang mendekat. Nah, maka frekuensi yang didengar itu akan lebih besar daripada frekuensi sumbernya. Oke, kalau dirumuskan, efek Doppler itu seperti ini ya, P sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Nah, Fp-nya itu bisa terjadi seperti ini, bisa ditulis seperti ini, kalau kecepatan bunyi itu dipengaruhi oleh angin. Jadi kecepatan bunyi V kalau dipengaruhi angin, saya beri simbol V aksen. Nah, akhirnya rumusnya jadi seperti ini ya. Oke, sedangkan V aksen, kecepatan bunyi di udara yang terpengaruh angin, itu adalah V plus minus Vs. Ini ada plus minus tergantung arah anginnya, melawan arah kecepatan bunyi atau sama arah dengan kecepatan bunyinya. Saya berikan contoh kasus saja ya. Misalkan ini ada sumber, ini ada pendengar, bergerak saling mendekati ya. Kecepatan sumber adalah Vs, kecepatan pendengar adalah Vp. Maka rumus efek Dopplernya kalau tanpa ada angin, Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Fp itu frekuensi yang didengar ya, atau frekuensi pendengar. Fs itu frekuensi sumbernya. V kecepatan bunyi di udara, Vp kecepatan pendengar, Vs itu adalah kecepatan sumber bunyinya. Nah, tanda plus minus ini tidak perlu dihafalkan ya, tidak perlu dihafalkan. Kita pakai imajinasi otak kanan aja. Jadi P itu dibaca pemburu hantu, S itu setan. Pemburu hantu itu pekerjaannya mengejar setan ya. Nah, kalau pemburu hantu mengejar setan itu bagus, maka VP-nya diberi tanda positif. Tapi kalau pemburu hantu takut sama setan, menjauhi setan, berarti VP-nya negatif. Kalau setan mengejar pemburu hantu, nah ini setan kurang ajar ya. Setan yang nggak bener tuh ya, jadi VS-nya diberi tanda negatif, tapi kalau setan menjauhi pemburu hantu, itu berarti VS-nya positif. P ini juga bisa diimajinasikan sebagai polisi, setan itu adalah penjahat. Jadi ini polisi ngejar penjahat bagus, kalau polisi takut sama penjahat negatif. Nah, kalau setan atau penjahat ngejar polisi itu kurang ajar, negatif, tapi kalau menjauhi itu bagus, ya, positif. Nah, sekarang kalau begitu, lihatlah di sini bahwa pemburu hantu itu mengejar setan, mendekati setan ya. Pemburu hantu mengejar setan berarti bagus, positif. Nah, sedangkan setannya mengejar pemburu hantu. Ini mendekati pemburu hantu. Nah, ini setan kurang ajar, negatif. Jadi VS-nya diberi tanda negatif seperti itu ya. Oke, terus kemudian yang nomor 2, lihatlah ini ada sumber dan pendengar. Sumbernya mengejar pendengar seperti ini. Sumber bunyi itu bisa suara sirene kereta api, sirene ambulan, dan sebagainya ya. Nah oke, sekarang mari kita lihat Fp-nya bentuknya seperti ini. Kenapa? Karena kecepatan pendengarnya ini menjauhi sumber, berarti negatif. Kalau pemburu hantu takut sama setan, ya pensiun aja jadi pemburu hantu kan ya. Nah ini negatif rapotnya, min Vp. Tapi kalau setannya ngejar pemburu hantu, itu setan kurang ajar, negatif ya. Oke, seperti itu. Kemudian nomor 3, bagaimana kalau misalkan, nah sumber dengan pendengar ini saling menjauh dan ada angin arahnya mengikuti arah sumber bunyi. Nah, kita tahu bahwa yang namanya kecepatan rambat bunyi itu hukum alam, selalu dari sumber ke pendengar. Jadi dari S ke P, always ya, ini selalu. Tapi kalau arah angin ya terserah yang bikin soal.
Nah, oke, sekarang mari kita lihat, karena kecepatan bunyi ini berlawanan dengan kecepatan angin, maka ini harus negatif kecepatan anginnya, karena kecepatan bunyi pasti berkurang karena ditabrak oleh angin. Jadi V aksennya sama dengan V min VA. Nah, kalau FB-nya berarti kita menggunakan V aksen, yaitu kecepatan bunyi yang terpengaruh angin, V aksen plus minus VP per V aksen plus minus VS, dikalikan dengan Fs. Berarti kalau begitu lihatlah pemburu hantunya ini benda negatif karena dia menjauhi setan. Nah, sedangkan setannya lari menjauhi pemburu hantu, itu bagus, positif ya, dikalikan dengan Fs. Nah, oke, sekarang kalau dirumuskan secara panjang, V aksen itu kan V min VA. Jadi saya taruh sini V min VA, min VB per V min VA plus VS kali Fs. Jadi panjang sekali rumusnya kalau dituliskan dalam bentuk lengkapnya. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh soal nomor 1. Dari puncak menara dibunyikan sirine dengan frekuensi 1020 Hz, bunyi sirine didengar pilot dengan frekuensi 1320 Hz karena pesawatnya mendekati menara. Jika kecepatan bunyi di udara 340, maka kecepatan pesawat terbang tersebut adalah berapa? Kita jawab ya. Nah, ini suara sirine dari menara ya, ini ya. Menaranya diam, jadi VS-nya 0. Sedangkan pesawatnya ini sebagai pendengar, pilotnya bergerak mendekati sirine, bergerak mendekati sumber bunyi. Oke, sekarang kalau dituliskan frekuensi yang didengar oleh pendengar adalah V plus minus VP per V plus minus VS kali Fs. Nah, VP-nya ini positif, kenapa? Karena pemburu hantu ngejar setan, bagus. Nah, setannya diam aja ya, sudah VS-nya 0 ya. Jadi tidak ditulis, ini 0. Oke, sekarang kita masukkan bilangannya. Frekuensi yang didengar 1320, kecepatan bunyi di udara 340 ya. Sedangkan VP-nya ditanyakan Fs 1020. Nah, ini frekuensi yang dikeluarkan oleh sirine ya. Oke, sekarang berarti ini saya bagi jadinya 3/1 ini ya. Ini saya bagi 340, 3 ini 341 ya. Jadi kalau begitu ini langsung aja kita bagi 1320 dibagi 3. Ini kan 440. 340 plus VP berarti VP-nya 100 meter per sekon. Nah, 100 meter per sekon sama aja dengan 360 km per jam. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2. Kereta api bergerak mendekati stasiun kereta dengan laju tetap 72 km per jam. Pada saat itu angin bertiup dengan laju 10 meter per sekon searah dengan arah gerak kereta. Kepala stasiun mendengar bunyi peluit kereta dengan frekuensi 700 Hz. Bila cepat terlambat bunyi di udara 340, maka frekuensi peluit kereta api adalah berapa? Oke, perhatikan gambarnya ini ya. Nah, kereta api bergerak mendekati stasiun, berarti mendekati kepala stasiun. Nah, ini kepala stasiun ya sebagai pendengarnya. Oke, kepala stasiun berdiri tenang. Jadi kecepatan pendengarnya 0 di sini. Hanya keretanya yang bergerak mendekati kepala stasiun, gitu kan ya. Oke. Nah, karena di sini ada angin, perhatikan anginnya itu sama arah gerakannya dengan arah kereta kan. Nah, ini searah dengan arah gerak kereta. Jadi kalau begitu, kecepatan angin ini mendorong kecepatan bunyi. Bunyi selalu dari sumber ke pendengar arahnya, didorong oleh angin, sehingga kecepatan bertambah besar. Jadi kalau begitu yang dipakai tanda plus di sini ya, V plus VA. Inilah kecepatan bunyi yang baru karena terpengaruh angin. Jadi 340 ditambah 10 hasilnya 350 meter per sekon. Frekuensi yang didengar oleh kepala stasiun adalah seperti ini rumusnya. Nah, terus kemudian perhatikan VP-nya 0 karena kepala stasiunnya berdiri tenang, berhenti ya. Sedangkan sirine ini bergerak mendekati pendengar, berarti setan ngejar pemburu hantu, ini setan kurang ajar. Jadi makanya diberi tanda minus di sini. Nah, sekarang kita masukkan apa yang diketahui tadi yang sudah kita hitung ya. EP-nya frekuensi yang didengar kepala stasiun adalah 700, V aksennya tadi 350, kecepatan bunyi yang terpengaruh angin, VS-nya itu 20. Jadi perhatikan ya di sini 72 km per jam kecepatan sumber bunyi. Ini 72 km per jam itu sama aja dengan 20 meter per sekon. Ini saya jadikan meter per sekon ya. Nah, dikalikan frekuensi sumber yaitu sirine kereta api. Nah, coba perhatikan di sini perhitungannya 700 dibagi 350 itu 2, 2 dikalikan 330. Berarti Fs-nya ketemu 660 Hz. Jadi jawaban yang tepat adalah B.
Nomor 3, sebuah mobil pemadam kebakaran dan motor bergerak saling menjauhi. Motor bergerak dengan kecepatan 20. Mobil pemadam kebakaran membunyikan sirine dengan frekuensi 360 Hz dan didengar oleh pengendara motor dengan frekuensi 320 Hz. Jika kecepatan mat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka kecepatan mobil pemadam kebakaran berapa? Ayo kita jawab ya. Nah, perhatikan baik-baik, di sini frekuensi yang didengar itu ternyata lebih kecil daripada frekuensi sumber. Jadi kalau mobil pemadam kebakaran dengan motor bergerak berlawanan, maka dia pasti saling menjauhi. Ya, saling menjauhi, bukan saling mendekati. Karena sekali lagi frekuensi yang didengar itu lebih kecil daripada frekuensi sumbernya. Jadi gambarnya seperti ini ya, sumber dengan pendengar saling menjauhi. Sumbernya itu adalah mobil pemadam kebakaran, sedangkan motor ini adalah pendengarnya, yang naik motor sebagai pendengar ya. Ft sama dengan V plus minus Vb plus V plus minus Vs kali Fs. Di sini tidak ada angin, ya. Jadi kecepatan bunyi sesuai dengan yang diketahui dalam soal. Oke, perhatikan Vp-nya di sini negatif karena pemburu hantu takut sama setannya, menjadi setan negatif. Setannya lari, bagus sekali, positif ya. Nah oke, sekarang mari kita lihat frekuensi yang didengar itu adalah 320 oleh pengendara motor. Kecepatan bunyi di udara 340, kecepatan pendengar adalah 20 yang naik motor tadi. Nah ini kecepatan sumbernya, mobil pemadam kebakaran, ini yang ditanyakan. Nah tadi frekuensi sumbernya adalah 360 yang dikeluarkan oleh mobil pemadam kebakaran. Nah, perhatikan perhitungannya, ini 320 berarti 1 ya, ini ya 1. Jadi ini saya pindah ke ruas kiri, jadinya 340 plus Vs. Nah, sama dengan 360. Jadi hasilnya Vs-nya adalah 20 meter per sekon atau 72 km per jam. Jadi jawabannya yang benar adalah E. Music is very easy and fun.